Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dolalatin finnar. Akhwati fiddin, kaum muslimat serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya tidak ada untaian kata yang paling pantas kita ucapkan selain daripada memanjatkan puji dan syukur atas karunia yang tak terhingga yang Allahu Rabbul Alamin berikan untuk kita sekalian. Khususnya di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali bersua, berkumpul di waktu sekarang ini untuk melanjutkan kembali dari kajian rutin kita, yakni pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab sabar. Dan tema kita kali ini adalah sabar adalah karakter dan sifat wanita mukminah. Sabar merupakan karakter dan sifat wanita mukminah atau seorang mukmin. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, atau sungguh begitu menakjubkan urusan dari seorang mukmin. Wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Apabila dia mendapati nikmat, satu kebaikan, maka dia pun bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Dan sebaliknya, apabila dia ditimpa musibah ataupun ujian, maka dia pun bersabar, maka yang demikian itu pun merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah kaum muslimat dan para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa beliau takjub, yakni kepada seorang mukmin yang kekaguman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin.
di mana setiap urusan seorang mukmin itu atau setiap kondisi yang ada pada diri seorang mukmin, dia akan senantiasa berada di atas kebaikan. Iya. Mukmin artinya orang beriman. Iya. Mukminah seorang wanita yang beriman. Iya. Dan kita tahu bahwasanya kelompok manusia yang ada di permukaan bumi ini hanya dua. Iya. Yang beriman dan yang tidak beriman. Dan manusia yang membuat takjub Nabi SAW dari dua golongan manusia ini adalah manusia yang beriman, yang dimana setiap urusannya, setiap yang ada pada dirinya itu akan membawa dia senantiasa berada di atas kebaikan. Yaitu pada diri seorang yang beriman, yang dengan keimanannya saat dia mendapatkan nikmat, saat dia mendapatkan kebaikan, maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya berputar pada dua poros ini. Yaitu entah dia mendapat nikmat Allah atau dia akan mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini hanya berporos kepada dua perkara. Entah itu dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan ujian. Maka orang yang beriman, seorang mukmin atau seorang mukminah akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena dengan keimanannya saat dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan memperbanyak ketaatan, karena bukanlah syukur itu hanya sekadar mengatakan alhamdulillah atau saya bersyukur kepada Allah, tidak. Sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama, syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah membenarkan semua nikmat yang kita peroleh, kita dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa lisan kita dibasahi, digerakkan dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, dari bentuk syukur itu adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita aplikasikan, kita pakai dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 rukun ini apabila terpenuhi, maka dia seorang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang kelak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Saat dia mendapat nikmat, bukannya syukur malah dia kufur. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyandarkan nikmat itu berdasarkan dari usahanya. Maka lihatlah kesudahan Fir'aun. Lihatlah kesudahan Qarun. 2 manusia yang Allah jadikan pelajaran bagi umat ini, bagi manusia yang lahir setelahnya. Bagaimana kesudahan mereka berdua dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Mereka menyandarkan bahwa nikmat yang mereka punya dari jabatan, dari kekayaan, itu dari usaha-usaha mereka. Dia tidak menyandarkannya bahwa itu bersumber dari Allah. Demikian pula dia tidak pakai, dia tidak aplikasikan nikmat tersebut dalam rangka mentaati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dunia sebelum kehinaan yang paling hina di negeri akhirat, wal iyad billah.
Lalu yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang mukmin itu kenapa perkara atau segala sesuatunya begitu menakjubkan? Saat dia ditimpa musibah, wa in asabathu dharra sabarah, maka dia pun bersabar. Tadi sudah kita sebutkan, manusia tidak akan luput dari nikmat dan tidak akan lepas daripada musibah. Karena inna dunya darul bala, kehidupan dunia ini adalah tempat seseorang diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, makanan, buah-buahan, jiwa, dan raga. Akan tetapi berikanlah kabar gembira atas orang-orang yang bersabar dari ujian-ujian tersebut. Nah, inilah karakter yang melekat pada diri seorang mukmin ataupun mukminah saat dia mengarungi hidup dan kehidupan ini, yang sudah pasti dia akan mendapatkan ujian, sudah pasti dia akan mendapatkan cobaan. Namun dengan kesabarannya, maka dia akan senantiasa berada di atas kebaikan. Dari sebab inilah Nabi alaihi salatu wassalam merasa takjub, ajaban, sungguh menakjubkan, yakni kepada diri seorang yang beriman itu. Saat dia mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Saat dia diberikan ujian dan cobaan, apapun bentuk dari ujian dan cobaan tersebut, dia bersabar. Bahkan di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah sebutkan tingkatan-tingkatan orang yang menghadapi ujian, cobaan Allah. Ada yang mengeluh, berkeluh kesah. Ada yang bersabar. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, yaitu ridha. Dan ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu bersyukur saat ditimpa musibah. Inilah tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabinya, nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebenarnya disebutkan, tatkala Nabi mendapatkan suatu nikmat dari Allah, Nabi mengatakan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kemudahannya, yang dengan taufik darinya, segala kebaikan itu bisa terlaksana dengan sempurna. Bahkan tatkala Nabi SAW diberikan ujian, musibah, Nabi tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Maka penting bagi setiap kita, seorang mukmin ataupun mukminah, untuk menghiasi dirinya menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana tingkatan-tingkatan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin seseorang bisa bersabar, dari tingkatan-tingkatan yang tadi sudah kita sebutkan, maka semakin tinggi derajat yang dia akan peroleh. Semakin tinggi balasan yang dia akan raih. Walaupun secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya balasan atas orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya balasan atas orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Iya. Nah, dan semakin besar musibah yang menimpa seseorang, semakin besar ujian yang menimpa seseorang, maka akan semakin besar pula pahala yang akan dia raih. Akan semakin tinggi derajatnya diangkat oleh Allahu Rabbul Alamin. Iya. Makanya di hadis-hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan hadis-hadis ya, yang memberikan kepada kita motivasi, contoh dan pelajaran bagaimana orang-orang mukmin dahulu bersabar. Iya. Bagaimana orang-orang beriman terdahulu itu bersabar tatkala menjalani dan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Rabbul Alamin. Agar apa? Agar kita jadikan pelajaran, agar kita menjadikannya acuan, sehingga kita pun menjadi seorang yang bisa menghiasi diri-diri kita menjadi pribadi-pribadi seorang mukmin ataupun mukminah yang bersabar. Iya. Dan juga akan memberikan keterangan kepada kita tentunya bahwa karakter seorang mukmin ataupun mukminah itu adalah mereka memiliki sifat penyabar. Iya. Nah, semuanya disebutkan di hadis yang berikutnya, ya. Hadis yang ke-28. Kata penulis rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laysa ala abika karbun ba'da yawm falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang begitu keras yang menjadi sebab kematiannya. Iya. Sampai Nabi SAW berkali-kali pingsan. Iya. Sampai Nabi SAW berkali-kali pingsan. Iya. Hal ini disebabkan karena beratnya, dahsyatnya sakit yang diderita oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, tatkala ditanya akan bagaimana penyakit panas yang didapati oleh Nabi, kata Nabi SAW, penyakit panas yang aku derita itu melebihi daripada panasnya 2 orang di antara kalian. Iya. Jadi kalau ada di antara kita yang terserang penyakit demam 2 orang, ya baru sebanding dengan Nabi SAW dan dia sendiri. Iya. Nah, lihatlah Nabi SAW, panutan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling terbaik, yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Bersamaan dengan itu, paling besar juga ujian dan cobaannya. Iya. Makanya Nabi sebutkan, iya, inna asyaddu balaan. Iya. Al-anbiya, thumma al-amthal wal-amthal. Sesungguhnya yang paling berat ujian dan musibah yang diberikan atasnya adalah seorang nabi, dan yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan bahwasanya makin tingginya keimanan seseorang, maka sejalan dengan itu akan makin berat pula ujian dan cobaan yang akan dia
dia terima. Iya. Nah, dan disebutkan bahwasanya dari hikmah peristiwa ini, kenapa Nabi SAW diberikan ujian yang begitu berat, di antaranya tatkala beliau terserang penyakit demam, panas yang ya, sama dengan dua panasnya ya, sahabat atau seorang selain Nabi SAW. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat yang tinggi, untuk meninggikan derajat Nabi SAW. Iya. Nah, untuk mengangkat kedudukannya. Iya. Tentu apabila seseorang itu bersabar. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ya, di ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji engkau, kalian, agar kami mengetahui siapakah orang-orang yang betul-betul berjihad dan siapakah orang-orang yang betul-betul bersabar. Iya. Jadi ujian itu, ya, cobaan itu adalah untuk menyeleksi siapakah di antara kita yang bersabar atas ujian. Yang kesabaran ini buah daripada keimanan. Di dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengikrarkan bahwa dirinya telah beriman? Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diberikan ujian, tidak diberi cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yakni orang-orang yang mengaku beriman sebelum kita, nabi, para sahabat, tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang sebelum kita itu mereka telah diuji. Mereka telah diberikan ujian. Dan ujian-ujian mereka sangatlah dahsyat. Untuk apa? Ya, agar ujian itu menyeleksi. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Dari ujian tersebut diseleksilah siapakah di antara hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman, jujur keimanannya, yaitu dengan dia bersyukur saat mendapat nikmat, karena kebaikan juga ujian, ya. Dan dia bersabar saat mendapatkan musibah. Dan siapa di antara mereka yang tidak lolos dari ujian, kufur akan nikmat, dan tidak bersabar dari musibah, ya, maka dialah orang yang dusta keimanannya. Iya. Maka ujian akan terus datang. Makanya sering kita dapati pertanyaan, atau mungkin pernah terbetik pada diri kita, khususnya di awal-awal kita hijrah. Kita mengatakan, kok semakin kita hijrah, semakin kita mengenal sunnah, semakin kita berpegang teguh dengan agama, ujian kok semakin berat ya. Yang dulunya bisnis, ya, laris, ya, lancar, ya sekarang kok, ya, tersendat, bahkan bangkrut. Ya.
Itulah ujian dari Allah. Itulah cobaan dari Allah untuk menyeleksi, untuk mengukur bagaimana keimanan kita kepadanya. Apakah kita mampu untuk bersabar, ya, dan terus bersabar, konsisten di dalam kesabaran, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi SAW dalam hadis ini. Iya. Sampai-sampai Fatimah radhiyallahu taala anha melihat keadaan Nabi, mengingat keadaan ayahandanya tercinta, dia mengatakan, alangkah menderitanya engkau wahai ayahandaku. Iya. Maka Nabi SAW menyimpali perkataan seorang putrinya tercinta, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, ya, sesungguhnya ayahmu tidak akan lagi merasakan penderitaan setelah ini. Iya. Setelah hari ini. Maka beliau pun wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Fatimah radhiyallahu anha kembali bertutur, ya abatah, ajaba rabban da'ah, ya abatah, jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibril nan'ah. Wahai ayahku, kata Fatimah, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayahku, yang kepada Jibril kami memberitahukan akan berita kematianmu. Dan tatkala Nabi SAW dikuburkan atau ditaburkan tanah di atas kuburannya, maka Fatimah kembali berkata, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah kalian rela menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di sini jemaah sekalian, kita melihat bagaimana kesabaran, pertama kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan kita di dalam menjalani kehidupan ini, qudwah terbaik kita. Dia bersabar, dia tidak mengeluh, dia tidak mengatakan saya ini seorang nabi, saya telah berjuang menegakkan agama Allah, kenapa saya terus ditimpa musibah dan musibah? Seperti sebagian kita yang tadi sudah kita contohkan, kenapa saya kok hijrahnya baru-baru juga, baru berapa tahun, ya, lalu kemudian mengeluh dengan cobaan, dengan ujian. Kenapa? Nabi tidak seperti itu. Yang kedua, contoh dari seorang mukminah, seorang wanita salihah, panutan bagi seorang wanita-wanita, panutan bagi para wanita, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia bersabar. Melihat ayahandanya tercinta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan begitu berat. Iya. Nah, namun Fatimah tidak mengeluh, tidak menjambak-jambak rambutnya, tidak menampar-nampar pipinya, tidak merobek-robek pakaiannya, tidak. Seperti sebagian wanita di zaman kita, naudzubillah. Dan itu semua perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran. Bahkan perbuatan seperti itu dicela di dalam syariat. Lihatlah Fatimah, istri-istri Nabi SAW, Aisyah, Safiyah, dan istri-istri beliau lainnya, radhiyallahu ta'ala anha.
semuanya bersabar akan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat. Nah, berat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesedihan mereka. Kita saja begitu merasakan. Membaca hadis ini saja kita seolah-olah berada di sisi Nabi SAW, seorang manusia terbaik. Bagaimana kesedihan para sahabat kala itu. Sampai-sampai Umar radhiyallahu ta'ala itu mengumumkan pada manusia dari bentuk tidak sangkanya, bahwa beliau tidak menyangka Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah. Namun itulah deretan kisah yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita, memicu kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersabar tatkala diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita sudah memutuskan untuk beriman kepada Allah. Kita memutuskan untuk menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya kita harus bersiap-siap untuk mendapatkan ujian sebagaimana ujian Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun tentu ujian kita tidaklah lebih berat dari mereka. Karena keimanan kita pun tidak selepel dengan keimanan mereka. Tadi sudah kita sebutkan sabda Nabi SAW bahwasanya manusia yang terberat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amthal wal amthal, dan yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Para sahabat adalah manusia terbaik yang betul-betul mencocoki dan mengikuti Nabi SAW dalam menjalankan syariat ini, maka dia mendapatkan ujian seperti Nabi. Maka kita pun seperti itu. Semakin kita berpegang teguh dengan agama, semakin kita menapaki menjalani sunnah Nabi SAW, maka semakin datang ujian-ujian. Kalau Nabi dulu dicela, kita pun akan dicela. Walaupun celaannya berbeda. Dahulu saat Nabi SAW mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi dicela. Dari celaan yang disematkan kepada Nabi, sahirun majnun, sahirun kadzab, penyihir yang gila, penyihir yang pendusta. Adapun kita, paling kalau ikhwan diejek, jenggotan kayak kambing, celana cingkrang kebanjiran. Akhwat diejek kalau cadaran ninja, atau mungkin kepanasan. Nah, sesuai dengan kadar keimanan kita. Dan ini diantara manfaat pentingnya kita mempelajari sirah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula sirah-sirah orang-orang terdahulu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan pelajaran kepada orang-orang beriman, yaitu terdapat di dalamnya kisah-kisah. Yang kisah itu kita jadikan pelajaran untuk kita hadapi kehidupan ini. Sehingga saat kita diberikan ujian, ingat, ujian yang menimpa kita tidaklah lebih berat daripada ujian yang menimpa Rasulullah. Ujian yang menimpa kita tidaklah lebih berat dibanding ujian yang menimpa para sahabat, para sahabiyah. Apalagi para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, mereka sampai harus mengorbankan harta, bahkan jiwanya, bahkan raganya, demi mempertahankan agamanya. Kalau kita paling hanya sekedar diejek, paling sekedar kajian kita dibubarkan, kan begitu? Atau tidak jalan lagi, di stop.
Iya. Nabi sudah dicela penyihir, pendusta, orang gila, bahkan fisik beliau pun disakiti, dileceti, dilempari, dienjak lehernya. Maka bersabarlah atas ujian. Kehidupan ini singkat. Umur kita kalaupun mencapai 60 atau 70 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan pun memotivasi untuk memberikan kabar gembira atas orang-orang yang bersabar mengarungi ujian dan cobaan di dalam hidup dan kehidupan ini. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira atas orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang, di mana disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala hadits dari sahabat Abi Zaid Usamah ibnu Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibnu hibbihi radhiyallahu anhuma. Qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia ini bekas budak dan termasuk kesayangan sekaligus anak dari orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkata, salah seorang putri Nabi SAW, yakni Zainab radhiyallahu anha, itu pernah mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau, bahwasanya sesungguhnya putraku sedang sakaratul maut. Maka datanglah Nabi SAW kepada kami. Kemudian beliau menyuruh utusan itu kembali sambil mengirimkan salam kepadanya, seraya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil apa yang telah diberikannya. Dan ini ucapan di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dari ucapan ta'ziyah kepada orang yang mendapat atau apabila kita mendapat kabar duka dari seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk mengambil dan memberi. Artinya Allah yang telah memberikan kita, menganugerahkan kita harta misalnya, Allah telah menganugerahkan kita anak misalnya, maka merupakan hak Allah untuk mengambilnya kembali. Karena itu milik Allah, itu pemberian dari Allah. Ini diantara buah dari keimanan. Ini diantara buah dari keimanan. Makanya pembahasan tentang iman kepada Allah itu sangat luas. Makanya rukun iman, min arkanil iman, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, dan ini cakupannya sangat luas. Ya, di antara bukti keimanan, apabila seorang itu mukmin ataupun mukminah, dari bukti keimanannya adalah saat dia diberikan musibah dan cobaan oleh Allah, dia sadar. Dengan sesadar-sadarnya, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah hak Allah yang telah memberikan kita nikmat, maka hak Allah untuk mengambilnya kembali. Makanya lanjutan ayat yang tadi kita sebutkan, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dan semua yang ada di sisi kita, yang kita punya, yang kita miliki, semuanya bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai. Maka menakjubkan, perkara orang beriman itu begitu menakjubkan. Ya. Nah, sampai dia ditimpa musibah sekalipun dia berada di atas kebaikan karena keimanannya yang baik. Dan dengan keimanan itu membuahkan kesabaran. Saat dia diberikan musibah, ujian, kecil, besar, sedikit ataupun banyak, dia bersabar dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya, faltasbir wal tahtasib, maka bersabarlah. Iya. Dan mohonlah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua konsep yang harus ada pada diri seorang yang beriman, seorang mukmin ataupun mukminah. Saat dia menghadapi ujian dan cobaan, dia bersabar. Yang kedua, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tadi sudah kita sebutkan, pahala bagi orang yang bersabar adalah tanpa batas. Iya. Tanpa batas. Iya. Lalu kemudian beliau melanjutkan di sini hadits. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Faqama ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adz ibn Jabal, ya. Wa Abi wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum wa rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun faqadatu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa fawadat aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha faqala hadhi rahmatun jalaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man syaa'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjutan hadisnya, ya, Abu Zaid atau Uzama bin Zaid bin Harithah berkata, kemudian putri Nabi SAW, yakni Zainab, menyuruh utusan itu kembali dan menghadap kepada Nabi SAW seraya meminta ya, agar beliau hadir. Maka pergilah Nabi SAW, berangkatlah Nabi SAW bersama dengan Sa'd bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, ya. Nah, Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Thabit, dan para sahabat yang lainnya. Maka anak yang sakit tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau mendudukkan di pangkuannya. Iya. Lalu kemudian, iya, nafas beliau terengah-engah dan beliau SAW meneteskan air mata. Iya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah, engkau meneteskan air mata ya Rasulullah. Maka beliau SAW menjawab, iya, tetesan air mata ini di antara rahmat yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati hamba-hambanya, atau ke dalam hati hamba-hamba yang dikendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, ya, kepada hamba-hambanya dan mempunyai rasa sayang. Iya. Ini dalil bahwasanya adapun kalau kita ditimpa musibah lalu kita meneteskan air mata, maka hal itu adalah hal yang wajar. Iya. Bukan berarti sabar itu tidak menangis, tidak. Nabi menangis. Rasulullah bersedih. Iya. Nah, namun yang tidak dibenarkan adalah saat kita mengucapkan ucapan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dari berkeluh kesah,
dan yang semisal dengannya atau perbuatan yang lain, menampar-nampar muka, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian. Adapun kalau air mata berlinang, bersedih, maka ini adalah hal yang tidak mengapa dan ini adalah hal yang dibolehkan. Taib, selanjutnya ada hadis yang begitu panjang, ya, tersisa beberapa hadis lagi dalam bab sabar ini yang semuanya atau hadis-hadis ini ya tetap kita akan bacakan sampai selesai insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya, karena hadis-hadis yang berikutnya ya penulis bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana kesabaran ya orang-orang mukmin ataupun mukminah ya terdahulu, agar apa? Agar kita mengikuti jejak mereka di dalam ya bersabar saat kita ditimpa ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekira sampai di sini dulu pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang beriman, dari hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya dan senantiasa bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita saat kita beriman, saat kita menapaki jalan Islam dan jalan sunnah Nabi SAW. Dan selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita pasti akan diberikan ujian dan cobaan. Maka tidak ada perbuatan, tidak ada tingkah laku, tidak ada sesuatu yang paling tepat untuk kita menghadapi cobaan dan ujian tersebut kecuali kita bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minasy-syakirin wa ja'alna minas-sabirin wa ja'alna min ahlil khair ya wa ja'alna minas salihin wal muttaqin wal mukhlisin wa ja'alna min ahlil jannati firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.